Sidang banding Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang kali ini, majelis hakim menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman untuk Nikita pun diperberat menjadi 6 tahun penjara. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pertama itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Nikita divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran dakwaan tindak pencucian uang tidak terbukti, Nikita hanya dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE. Namun, penuntut umum mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi. Meski Pengadilan Tinggi sudah memutus tambahan masa penahanan, namun Nikita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan sedikitnya 2 tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera. Tersangka pertama yakni Ayu Puspita berperan sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab kegiatan. Sementara tersangka berinisial D membantu melaksanakan kegiatan. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Sementara 3 orang lain yang juga ditangkap masih dalam pemeriksaan. Hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau Ayu intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Sebelumnya, ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Kasus penipuan wedding organizer ini terkuak setelah beredar viral video acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa makanan karena pihak wedding organizer Ayu Puspita mangkir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, puluhan penyedia jasa tata rias wedding organizer Ayu Puspita juga melaporkan penipuan ke Polres Metro Jakarta Utara. 14 tagihan acara pernikahan senilai 33 juta rupiah belum dibayarkan. Enggi Novita, salah satu penyedia jasa tata rias pengantin yang bekerja sama dengan Ayu Puspita, mendatangi Polres Metro Jakarta Utara dengan membawa bukti 14 tagihan yang belum dibayarkan. Dirinya mengaku susah menagih karena banyak karyawan wedding organizer Ayu Puspita tidak bisa dihubungi dan lepas tanggung jawab. Saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka, diantaranya Ayu Puspita sebagai pemilik wedding organizer dan pegawainya berinisial D. Keduanya terancam pasal tentang penipuan dan penggelapan. Ke sisi dia jadi makan ini si aku telat pembayarannya. Alasannya karena kemarin katanya ada kendala apa, tapi kan aku nggak tahu lebih jelas kendalanya apa. Cuma di info ada kendala dalam situasi ini, maaf ada keterlambatan pembayaran, gitu aja sih. Total kerugiannya 33.150, ada 14 event atau enggak 14. Akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya
sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Informasi lainnya, pemirsa, pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Sementara itu, hukuman bagi artis Nikita Mirzani resmi diperberat menjadi 6 tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Kedua tersangka memiliki peran berbeda. Ayu sebagai pemilik dan penanggung jawab, sementara D selaku marketing dan koordinator dekorasi pernikahan. Keduanya telah ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Sementara ada 3 orang lainnya yang telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Kasus ini bermula dari bisnis wedding organizer Ayu Puspita yang menawarkan jasa pesta pernikahan all-in, mangkir, bahkan mengagalkan pesta pernikahan kliennya. Seperti catering tak tersedia padahal pesta sudah digelar. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita telah melakukan aksi penipuan sejak 2024 dan aksi penipuan Ayu berlanjut sepanjang tahun ini. Kemungkinan masih ada korban lainnya dalam kasus penipuan wedding organizer ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 40 prajurit TNI dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa long march atau berjalan kaki menembus longsor di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mereka membawa logistik sekaligus membuka akses distribusi sambil berpatroli. Para personil TNI menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari desa Parsikaman melalui Aek Rasisen dan Aek Mompang. Mereka juga membawa bantuan logistik bagi korban bencana seperti makanan dan obat-obatan. Sepanjang rute ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi. Di lokasi, personil TNI bersama masyarakat juga menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk menerjunkan bantuan logistik pada masyarakat terdampak bencana. Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini antara lain beras, mie instan, mie goreng, genset, beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan, serta baju layak pakai.